Sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini, biarin aja, yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue, lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabok lo. Tapi judi, zina, mabok, maksiat, mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang, ngoyong. Bareng rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal jihad memberantas korupsi. Ini yang paling penting dulu. Sebab kalau korupsi berhasil kita atasi, saya yakin sekali tingkat kemakmuran rakyat akan lebih cepat kita peroleh. Akan lebih cepat kita peroleh. Pemerataan akan lebih mudah kita wujudkan. Karena ini kan negara demokrasi, katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk membangun negara ini kan uangnya kan uang rakyat kan? Iya kan? Iya kan? Kan yang bayar pajak kan kita kan? Yang bayar PBB kan kita kan? Uangnya dikumpulin oleh pemerintah untuk bangun negeri ini. Digeragotin sama tikus-tikus. Tikusnya sekarang pada pakai dasi. Ngantornya di mana-mana. Ini jihad yang sangat besar menurut saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa memberantas korupsi, membiarkan korupsi berjalan, sama aja kalau orang Bekasi bilang nimbak kagak dibendung. Bagaimana mau kering kalau nimbak nggak dibendung itu? Maka korupsi, dulu korupsi katanya di bawah meja, sopan malu-malu. Kemudian maju, korupsi di atas meja, terang-terangan. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja, bawah meja, meja-mejanya disikat sekalian. Dan celakanya di mana-mana tuh tukang sunat merajalela. Tukang sunat. Turun ke bawah sunatin, turun lagi sunatin, turun lagi sunatin, nyampe ke rakyat ujungnya doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat. Yang disuruh ngurus beras, nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau, orang jadi nggak takut, hukum nggak berwibawa. Mestinya kalau kepolisian, kejaksaan, kehakiman bekerja bagus, KPK nggak perlu ada. Ya itu kan ad hoc. Dibentuk KPK karena kinerjanya nggak memuaskan. Nah satu saat KPK nggak perlu kalau polisi, jaksa, hakim kerjanya cakep. Ya, ya. Ini kan negeri kita udah kebanyakan tim ini. Muncul masalah, bukan diselesain, bikin tim. Bikin tim, bikin tim. Urusan kagak rapi, tim makin banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu setiap kita punya tanggung jawab moral, paling tidak mencegah diri kita jangan ikut dalam korupsi pada tingkat kita masing-masing. Itu yang pertama saya kira, jihad menghadapi korupsi. Yang kedua, jihad melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Sebab kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, yang munkar itu mengundang murka Allah. Kalau murka Allah turun, bencana nggak nimpa yang zalim saja, yang baik-baik kena jatahnya. Saudara makan nangka kena getahnya, itu resiko. Saudara nggak makan nangka kena getahnya, itu sial namanya. Kan nih. Sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini, biarin aja,
yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue. Urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue. Lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu, ada nggak? Yang mana? Saya kasih contoh lagi yang enak. Di tengah hari panas begini, makan jambu air enak nggak? Nah, naik ke pohon jambu, sampai sama tengah pohon, semut api gigit, gatel panas. Kita tengok, gile banyak juga lagi semutnya nih. Turun kita ke bawah, pulang ke rumah. Ngapain? Ambil obor, sundut obor menyala, balik lagi pohon jambu, sepohonan tuh semut kita bakar. Yang gigit atuh, yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh, yang gigit lu temen gua nggak ngikut gua. Tapi kita nggak peduli, mau gigit apa enggak, asal semut bakar. Gara-gara atung gigit sepunan dibakar tuh semut. Masyarakat begitu Pak. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabuk lo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang monyong, barang rame-rame. Iya, enak kalau gempanya milik Kiai. Mohon minggir ya, mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah pelaksanaannya memang amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi munkar. Orang kalau diajak sholat paling kagak mau gitu doang, dah kagak marah, kagak ngomel. Tapi kalau dilarang mabuk, berkelahi. Diajak dilarang berjudi, dilarang berzina, bisa berkelahi. Tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Itulah sebabnya ini jihad. Beramar ma'ruf apalagi bernahi munkar itu merupakan jihad yang harus kita laksanakan. Kedua-duanya nggak boleh pisah. Kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar juga jalan, ya seimbang dong. Nah yang rugi, yang celaka sekarang nih, Bu, kalau ukuran ma'ruf munkar masih jatah kayak zaman kita nih, masih enak. Satu saat mana yang ma'ruf, mana yang munkar jadi remeng. Ya, ini zaman apa sih katanya, zaman orang pada pinter bikin bungkusan entertain, ya. Orang pada pinter bikin bungkusan, yang ma'ruf kelihatan munkar, yang munkar kelihatan ma'ruf. Ayo udah ngalamin belum satu gitu? Ya, yang jujur dimusuhin. Udah kejadian kan? Yang laporan anak pada nyontek tuh, dimusuhin yang jujur. Itu kan yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terbalik nilai masyarakat kita. Ini menyedihkan, ini memprihatinkan, ini musibah. Kalau yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, mau apa lagi kita? Masih pada jihad yang ketiga, yaitu jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Ini Rasulullah mengajarkan salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta, artinya dengan pendidikan dan ekonomi. Maka menghadapi kemiskinan dan kebodohan juga harus dengan melaksanakan semangat jihad. Nah, tiga jihad ini pasti ada resikonya. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Ya, ya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi.
jadi rumput, nggak ditiup angin, cuman diinjak kebo. Nggak ada perbuatan tanpa resiko. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya. Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep, tapi harus berani resiko. Konsep bagus tapi nggak punya resiko, nggak berani ngadepin resiko, ya jalan di tempat, Pak. Nyanyi di gurun pasir, kedengarannya doang merdu, kenyataannya kagak ada. Konsep bagus tapi nggak berani resiko, nyanyi di gurun pasir, merdu tapi nggak ada yang dengerin, nggak ada hasilnya. Kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pertama sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari sini lahir jiwa prajurit. Tegar, tahan banting, nggak cengeng, berani resiko. Berani ngadepin resiko. Padahal jihadnya mula-mula teror mental. Teror mental. Gagal teror mental, teror fisik. Muhammad, jangan macam-macam, kamu mau apa? Kami ngerti Bani Hashim tidak bisnis, mau kaya, ngomong. Mau jabatan tinggi, jadi apa, ngomong. Nggak usah ikut pilkada, ngomong. Mau perempuan cantik, anak siapa, ngomong. Teror mental, gagal. Teror fisik, gagal. Kenapa? Beliau siap ngadepin resiko, berani. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Itu namanya pemimpin. Jangan cuma ngatur penampilan pemimpin mah, berani resiko. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua, Rasulullah tetap memulai jihadnya dengan modal utama akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Budi pekertinya luhur, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, beliau pandai menginventarisir potensi. Kalau mau jihad harus ada kebersamaan, Pak. Coba lihat, Nabi punya Umar bin Khattab, Nabi punya Abu Bakar, Nabi punya Ali, Nabi punya Utsman. Ada penyandang dana kayak Utsman, ada jenderal kayak Umar, ada orang tua bijak kayak Abu Bakar Siddiq, ada anak muda intelek kayak Ali bin Abi Thalib, ada wanita budiman kayak Khadijah. Membangun kebersamaan, karena masalah yang kita hadapi sangat besar, perlu kebersamaan. Dulu pun waktu merdeka kita mikir-mikir, coba, jenderal mana mau taruhan, bambu runcing merdeka ngelawan tank? Ya, bambu runcing merdeka ngelawan meriam. Iya, kalau meriam Belina, meriam itu mau gue juga bisa ngelawan. Meriam Belanda, menurut otak impossible, tidak mungkin, mana bisa. Entoh nyatanya kita merdeka. Bapak Ibu, ini menarik untuk dikaji. Orang-orang tua kita dulu punya komitmen. Komitmennya sederhana, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Sekarang komitmen nggak jelas, Pak. Nggak jelas apa komitmennya. Seakan-akan jabatan, kesempatan untuk jadi kaya. Apalagi akibat koalisi sekarang nih, semua juga buat kepentingan partai-partai politik. Makanya untung saya udah mundur dari politik. Dulu zaman jahiliyah saya ngikut. Dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya dalam jihad ini di negara kita ini perlu semangat kebersamaan. Nggak bisa parsial, karena masalahnya sangat kompleks. Masalahnya sangat kompleks. Semua kita
dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing melaksanakan yang namanya jihad, menghadapi kemiskinan, menghadapi keterbelakangan, menghadapi kurangnya keadilan. Itu kan kita rasakan, itu juga memerlukan jihad. Dan buat kita semua tentu melaksanakan jihad adalah kewajiban, sesuai, sekali lagi, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing gitu. Peristiwa apa yang terjadi, yang hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah? Pertama, hijrah itu perjalanan menjaga iman, mempertahankan akidah, membela keyakinan. Kalau dipikir itu pindah dari Mekah ke Madinah bukan soal ringan, meninggalkan kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan, harta yang dibawa sekadar yang mungkin untuk dibawa, semua keluarga yang beda akidah selamat berpisah, medan yang ditempuh jauh, Mekah Madinah kurang lebih 415 kilo, 450 kilo, kendaraan onta. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Kok mau neangan naon? Apa naon itu? Sama dengan haji tadi. Orang pergi haji kalau dipikir-pikir uangnya puluhan juta keluar, rumah ditinggal, anak ditinggal, kendaraan ditinggal, sampai sana berdesakan dengan jutaan orang, makan kurang, tidur nggak teratur. Kok mau? Nggak ada jaminan mau bisa kembali lagi. Orang pergi haji itu dari rumah aja kayak jenderal, sampai sana kopral. Yang jawabannya, yang mereka bela, yang mereka cari, yang mereka perjuangkan tidak lain adalah iman. Kalau iman sudah bicara, yang jauh dekat rasanya. Kalau iman sudah bicara, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau iman sudah bicara, sengatan terik matahari laksana sinar bulan purnama. Kalau iman sudah bicara, jangan hujan air, hujan peluru kecil. Kalau iman sudah bicara, penjara bisa lebih indah dari istana, bahkan tali gantungan laksana lambaian tangan bidadari. Maka intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Karena memperjuangkan ini, Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah. Potretnya macam-macam. Ada yang waktu mau berangkat hijrah takut. Oh, kita hijrah ke Madinah, di tengah jalan dicegat kafir Quraisy, disembelih, selesai gaya. Turun ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal semua yang hidup bakalan mati. Hijrah ke Madinah mati, nongkrong aja di Mekah juga bakalannya mati. Berjuang membela agama mati, mengkhianati dan menjual agama mati. Berani mati, mati. Takut mati. Sehingga Sayyidina Umar dengar ayat ini turun, kalau sebagian sahabat mau hijrah ngumpet-ngumpet, beliau malah kumpulin Quraisy dekat Ka'bah, pidato, tuan-tuan, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen palanya pisah sama badannya, silahkan cegat Umar di jalanan. Besok tenang beliau berangkat, nggak ada yang mau nyegat. Quraisy juga mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Lihat kalau iman sudah bicara.
Ada yang nggak takut lapar, nggak takut mati, takut lapar. Hijrah ke Madinah, ntar di sono makan apa? Ini jelek-jelek Mekah kampung diri, nginjem-minjem orang percaya. Di Madinah mau ngebuat nama siapa? Ayatnya nyambung, ayatnya turun lagi. Qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Katakan kepada mereka Muhammad, wahai hamba-hambaku, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah kau bakal makan. Jangan karena hijrah takut kelaparan, jangan karena membela agama takut nggak makan. Islam sih Islam, kalau gue dipecat bini gue makan apa? Ini orang dulu, orang dulu banget ini. Takut kalau dia nggak makan. Yang berangkat motifnya macam-macam. Ada yang berpikiran hijrah yuk, hijrah yuk. Emang kenapa? Kali-kali aja di Mekah dagang untungnya gedean, di Madinah dagang untung gedean. Ada lagi anak muda, hijrah yuk, hijrah yuk. Apa? Di Madinah cewek gampangan. Hijrah ada. Lalu Nabi keluarkan itu hadis, innamal a'malu binniyat, di asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya nih hadis. Segala perbuatan tergantung niatnya. Yang hijrah karena pengen dagang, dia bakal untung di Madinah. Yang hijrah karena perempuan, dia bakal kawin di Madinah. Hijrahnya bergantung kepada niatnya. Saudara hadirin yang saya hormati, iman ini yang dibela, ini yang dipertahankan, ini yang diperjuangkan. Orang kayak Sayyidina Abu Bakar berangkat ikut hijrah, coba pikir ngapain neangan naon. Kehormatan diri beliau bangsawan, kekayaan beliau hartawan, bangsawan, mau tengah malam buta keblangsak nemenin Nabi tinggal di Gua Sur. Mana sekarang hartawan bangsawan mau ke belangsak tengah malam nemenin kiai? Bawaannya kalau kiai bawa map udah curiga aja sumbangan nih. Semangat ini yang perlu kita angkat ke permukaan. Kerelaan berkorban, kemauan untuk berbuat karena panggilan iman. Kalau iman sudah bicara, kebahagiaan batin yang muncul. Kalau batin bahagia, penderitaan badan nggak berasa. Itu semangat hijrah. Coba tanya orang pulang haji, ada yang kapok nggak? Nggak ada. Bang Haji bagaimana di Mekah? Tobat Pak, nggak lagi saya. Belum pernah. Malah waktu tawaf wada mengucapkan selamat tinggal ke Ka'bah, mau balik ke kampung halaman, air mata berlinang. Ya Allah, kapan saya bisa balik ke sini lagi? Pulang aja belum, udah mikirin balik. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan hati. Kalau hati bahagia, penderitaan badan nggak terasa. Itulah hijrah. Semuanya terasa ringan. Ini yang pertama, semangat hijrah. Yang kedua, hijrah itu apa? Ya Kiai, yang kedua nanti boleh Kiai. Oh iya. Maaf ya Kiai, maaf Kiai. Mohon maaf pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut lagi. Hadirin pemirsa TV One, yang kedua, hijrah ini perjalanan membangun ukhuwah. Orang-orang Makkah yang ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah dinamakan Ansor. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah? Apa pakai tolak pinggang? Orang Makkah, kamu kesini pendatang ya, jangan macam-macam di sini, tak celurit sampean. Apa begitu? Enggak tuh. Masing-masing pada nyari saudara, masing-masing nyari teman.
Saudaraku dari Madinah, dari Mekah, selamat datang di Madinah. Jangan takut terlantar di sini. Rumah saya kamarnya 4, ente pakai 2, saya 2. Nyari saudara. Datang yang lain, saudaraku dari Mekah, selamat datang di Madinah. Jangan takut lapar di sini. Kambing saya 4, ente pakai 2, saya 2. Nyari saudara. Datang lagi yang lain, saudaraku, semua cari saudara. Apa jawab orang Mekah? Terima kasih saudaraku, kami akan lebih senang kalau ditunjukkan kemana jalan ke pasar, agar kami bisa berusaha dan hidup nggak jadi beban bagi yang lain. Yang satu mati-matian mau nolong, yang satu berusaha agar hidupnya nggak jadi beban bagi yang lain. Cakep nggak hijrah? Cakep nggak? Nah, yang lebih cakep lagi, contoh lagi. Waktu turun perintah hijrah, Nabi kita pidato. Saudara-saudara, saya ya Rasul, perintah hijrah sudah turun. Lalu bagaimana ya Rasul? Berangkat kamu duluan ke Madinah. Tuhan, kapan ya Rasul? Belakangan. Kenapa belakangan? Enakan bareng. Kalian harus tahu, yang dicari saya, yang diancam mau dibunuh saya, target nomor 1 saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, kita bakal dikejar-kejar terus. Tapi kalau kamu berangkat duluan, insya Allah kamu akan sampai dengan aman dan selamat. Kenapa? Karena saya yang diuber-uber tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya, berangkat kalian ke Madinah, selamatkan dirimu. Nih baru pemimpin. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan ya, jaga diri masing-masing ya. Enggak, umat dulu diselamatin. Kalau rakyatku lapar, aku orang pertama yang harus merasakan lapar. Kalau rakyatku kenyang, biar aku orang terakhir yang merasakan kenyang. Itu pemimpin. Kita rindu pemimpin-pemimpin seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau belain kita. Umumnya kan orang kalau mau jadi pemimpin zaman sekarang kan kampanye. Ya, mau jadi wali kota kampanye, mau jadi bupati kampanye, mau jadi gubernur kampanye, mau jadi anggota DPR kampanye. Umumnya kan kalau kampanye mah lagunya merdu-merdu. Ya, lagunya merdu, cerita soal pendidikan gratis, soal mudahnya pengobatan, soal lapangan kerja. Udah jadi mah. Ya. Ya, udah jadi mah. Ya itu. Nanti lanjut lagi. Kalau baru-baru mah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Ini banyak kan, dapat kursi lupa sama ayat. Saudara-saudara, karena hijrah membangun ukhuwah, ayo sesuai dengan program Damai Indonesiaku ini, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Amin. Karena hijrah mempertemukan Ansar dan Muhajirin. Unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansar. Bagaimana Rasul mempertemukan, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dilepaskan manusia dari ras diskriminasi. Ya. Dilepaskan manusia dari ikatan darah dan diikat dengan nilai-nilai akidah. Baik, oke. Nanti kita lanjutkan lagi, Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya cintai, ini sudah rangkuman. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua,
Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Untuk bisa bersatu, hidupkan semangat silaturahmi. Itu intisari ringkasan dari almarhum Panglima Besar Sudirman. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin terwujud kesatuan dan persatuan tanpa adanya semangat silaturahmi. Maka menghadapi kesulitan-kesulitan besar sebagai bangsa, kata kuncinya adalah kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Sebagaimana hijrah sudah mempersatukan Mekah dengan Madinah, mempertemukan Ansor dengan Muhajirin. Waktu kita hijrah dari penjajahan kepada zaman kemerdekaan, kita juga sudah kontrak. Kita ini mau bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu harus kita jaga baik-baik. Yang ketiga, di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Ada hadis qudsi, Allah nggak jadi mau marah karena melihat tiga perkara: suyukhan rukka, wasibyanan rutta, wa bahaiman rutta. Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Allah mau marah nggak jadi ngelihat masih banyak yang begitu itu. Orang-orang yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, belum ternoda sedikit pun. Yang ketiga, bahaiman rutta, binatang ternak melata mencari makan, lingkungan hidup masih terjaga keasliannya. Orang-orang tua tengah malam sujud, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Yang sekarang kita lihat bagaimana musibah nggak mau nambah, ngamalin hadisnya terbalik. Yang disuruh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Ini terbalik ngamalin hadisnya. Di bulan ini dianjurkan memperbanyak istighfar. Boleh sayyidul istighfar, boleh istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Boleh istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Istighfar itu meredam murka Allah. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Bantu beasiswanya, beliin bajunya, urusin makannya, usap kepalanya penuh kasih sayang. Itu bawa berkah. Kayak saya nih, saya yatim piatu. Mak enggak, bapak enggak, udah. Ntar yang mau ngusap kepala saya boleh. Anak-anak yatim itu anak-anak kita semua. Saudara-saudara, itu amalan yang kedua. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa sunnah itu, puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Yang halal pun kalau belum waktunya jangan. Itu puasa tuh disiplinnya cakep bener. Biar halal kalau belum waktunya jangan. Kan puasa begitu. Ramadan coba lihat, tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, disiplinnya luar biasa. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis maghrib, habis taraweh. Kirain habis maghrib. Yang halal pun kalau belum waktunya kita
bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin dari pelaksanaan ibadah puasa. Saya kira ini nanti kita akan ikuti pembacaan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musawwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Zaiduddin MZ.